Ya, Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi. Kerap berkata kasar dan sering ingkar janji. Pemilik usaha pencucian mobil di Deli Serdang, Sumatera Utara tewas dibunuh oleh 6 orang karyawannya. Jadi korban ini dibunuh oleh 6 karyawannya usai tempat usaha pencucian mobilnya tutup. Para pelaku membekap korban dengan sebuah bantal kemudian memukul kepala korban berkali-kali menggunakan besi. Istri korban yang melihat aksi brutal ke-6 karyawannya ini pun sempat berteriak dan meminta tolong namun diancam oleh para pelaku. Ya, untuk mengetahui peristiwa utuh dari kejadian ini, kami akan ajak Anda untuk berbincang dengan Kombes Teddy John Sahala Marbun, Kapolrestabes Medan. Selamat pagi, Pak Teddy. Selamat pagi Pak Teddy. Selamat pagi Pak, Mas. Pelaku sudah ditangkap, 1 orang masih buron. Lalu bagaimana sebenarnya kronologi dari kejadian ini, Pak? Ya, baik Mas, selamat pagi. Adapun kronologis kejadian pembunuhan terhadap pemilik Dosmer Service Station yang ada di Jalan Binjai kilometer 12,7, yaitu para pelaku ini merupakan karyawan korban, di mana para pelaku ini sakit hati dan dendam karena korban setiap hari sering berlaku kata-kata kasar dan sering marah-marah terhadap karyawannya. Dan salah satu otak pelaku inisial AS itu melakukan perencanaan pembunuhan pada tanggal 24 Desember, mengajak para pelaku lainnya untuk melakukan pembunuhan. Nah, pada tanggal 25 Desember pukul 19.00 setelah bengkel tutup, maka rencana pembunuhan itu dapat dijalankan dengan peran masing-masing dari 6 pelaku tersebut, Mas. Baik, Pak Teddy, peran dari masing-masing pelaku ini seperti apa, Pak? Ya, untuk otak pelaku yang tadi kami sampaikan, inisial AS itu merupakan otak pelaku karena dialah yang merasa sakit hati dan dendam, lalu mengajak pelaku lain, di mana saudara M. Alif yang pertama kali melakukan pembekapan dan mencekik leher korban pada saat korban setelah kebiasaan jam 7 malam itu selalu mencari besi pakap yang digunakan untuk menutup pintu gerbangnya. Setelah masuk, lalu dibekap oleh saudara MAA, lalu saudara NR melakukan penikaman berkali-kali dan dilanjutkan oleh saudara NH itu melakukan pemukulan dengan menggunakan besi kapak. Begitu, Mbak. Nah, pada saat kejadian apakah betul istri dari korban ini sempat menyaksikan, Pak? Apa yang terjadi saat itu, Pak? Ya, pada saat kejadian, istri korban bersama anak melihat ada keributan di lantai atas. Lalu korban melihat ke bawah bahwa lampu sudah dimatikan karena sudah direncanakan oleh para pelaku. Nah, setelah melihat ternyata suaminya sudah meninggal dan karyawan sudah melarikan diri, dan pada malam itu juga istri korban atas nama Simi melapor ke Polsek Medan Sunggal. Oke, untuk pasal yang akan disangkakan kepada para pelaku, Pak, silakan. Ya, pasal yang dipersangka terhadap 5 pelaku, yang satu lagi inisial Y masih dilakukan pengejaran. Pasal 340, pasal 338 pembunuhan secara berencana, diuntukkan ke pasal 340 menghilangkan nyawa orang lain, dan juga pasal 170 pengeroyokan, dan diuntukkan lagi dengan pasal 365 pencurian dengan kekerasan
karena handphone korban diambil oleh para pelaku. Dan juga diterapkan Undang-Undang 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan anak, Mbak. Karena lima pelaku ini masih di bawah umur. Wow. Pak Teddy, dua hal yang memicu para pelaku ini membunuh korban adalah satu, kerap berkata kasar, kedua, korban dianggap tidak pernah menepati janji. Kata-kata kasar yang dimaksud apakah setiap hari dilontarkan atau ketika melihat pekerjaan si para pelaku? Putus, Dan Mas. kemudian janji seperti apa sebenarnya yang disampaikan oleh si pelaku ini, si korban ini? Halo Mas? Ya Pak Teddy. Ya Mas. Oke, ya Pak Teddy, soal ingkar janji. Sebenarnya janji seperti apa yang dilontarkan oleh korban? Kemudian ketika berlaku kasar atau berkata kasar, apakah itu tiap hari dilontarkan pada anak buahnya atau bagaimana? Ya, jadi yang otak pelaku ini yang tadi kami sampaikan saudara AZ, itu ada meminjam uang kepada korban, tapi tidak ditepati. Di samping itu memang kebiasaan korban ini setiap hari sering berlaku kasar dan sering marah-marah terhadap keenam karyawan tersebut, Mas. Oke. Baik, terima kasih Pak Teddy atas waktunya sudah bergabung dan juga memberikan informasi pada kami semua. Selamat beraktivitas kembali Pak, salam sehat selalu. Terima kasih Pak Teddy. Selamat pagi.